Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Bunda Farida di mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Apa kabar siswa-siswi kelas 9? Tentunya semua dalam keadaan sehat. Pastinya kalian sudah siap untuk belajar. Baiklah, kali ini kita akan membahas materi tentang pidato persuasif. Kalian tentunya pernah melihat orang berpidato. Contohnya, kepala sekolah yang sedang menyampaikan amanat upacara atau Bapak Jokowi selaku presiden menyampaikan pidato pada acara kenegaraan. Anak-anak, mari kita lihat pengertian pidato. Jadi, pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat atau memberi gambaran terhadap suatu hal. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa sebelum orang berpidato tentunya harus membuat teks pidato terlebih dahulu. Lalu, tahukah kalian apa itu teks pidato? Teks pidato merupakan sebuah teks yang berisi gagasan, pendapat, dan pengetahuan terhadap suatu hal yang nantinya disampaikan di depan umum. Anak-anak, untuk persuasif berarti memengaruhi atau mengajak untuk melakukan sesuatu. Jadi, teks pidato persuasif adalah teks yang disampaikan secara lisan kepada halayak yang isinya berupa ajakan atau bujukan. Anak-anak, mari kita lihat cara menyampaikan fakta dan pendapat yang berguna untuk menguatkan atau sebagai dasar penyampaian ajakan-ajakannya. Anak-anak, berikutnya mari kita pelajari struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Anak-anak, siapkan catatan dan simak baik-baik materi ini sampai selesai. Baiklah, anak-anak, berikut tujuan pembelajaran yang akan disampaikan. Yang pertama, menganalisis struktur teks pidato persuasif, menganalisis unsur kebahasaan teks pidato persuasif, mengidentifikasi gagasan, pandangan, arah, dan pesan dalam pidato persuasif. Anak-anak, berikut ciri-ciri teks pidato, yaitu yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, isi materi harus jelas dan mudah dimengerti. Yang ketiga, materi harus objektif. Yang keempat, berisi wawasan baru yang menarik perhatian. Yang kelima, terdapat kesimpulan di akhir pidato. Sedangkan tujuan pidato persuasif adalah memengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. Yang kedua, memberikan suatu pemahaman atau informasi kepada orang lain. Yang ketiga, memberikan kesan kepada orang lain. Anak-anak, berikut 3 struktur teks pidato persuasif. Yang pertama, pernyataan posisi, yaitu berupa pendapat atau sudut pandang penulis. Yang kedua, rangkaian argumen berupa argumen pendapat yang disertai alasan logis untuk meyakinkan pendengar. Yang ketiga, penguatan pernyataan posisi merupakan simpulan berdasarkan argumen yang disajikan untuk memperkuat penyajian pembicara. Anak-anak, mari kita lihat contoh berikut ini. Perhatikan ada 3 bagian posisi, argumen, dan pernyataan posisi. Anak-anak, berikut materi kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Ada 4 kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Yang pertama adalah penggunaan kata depan. Contohnya di, ke, dari, yang ditulis terpisah
dari yang mengikutinya. Contoh, barang-barang itu didatangkan dari luar negeri. Dari harus dipisah dengan kata luar negeri karena luar negeri menyatakan keterangan tempat, sedangkan kata didatangkan harus tidak dipisah atau dirangkai karena merupakan awalan. Yang kedua adalah penggunaan kata emotif untuk melibatkan perasaan pendengar. Contohnya pada kalimat penggunaan sumber daya alam yang berlebihan akan menghancurkan tanah. Kata emotif adalah kata menghancurkan tanah. Yang ketiga adalah penggunaan kata antonim dan sinonim. Pada kata sinonim adalah persamaan kata, sedangkan antonim adalah lawan kata. Yang keempat, penggunaan kata benda abstrak yang menjelaskan kata benda yang tak bisa dilihat oleh indera penglihatan. Fungsinya untuk menghubungkan antar kalimat. Contoh, kegembiraan, kesedihan, takut, dan lain-lain. Anak-anak, perhatikan teks pidato berikut ini. Mari kita telaah bersama. Yang pertama, kata depan di, ke, dan dari. Penggunaan kata depan bisa kita lihat pada kata di pagi hari. Selanjutnya, penggunaan kata emotif yang bisa kita lihat pada kalimat berikut. Oleh karena itu, biasakan bersikap disiplin karena kedisiplinan dapat membuat kita menjadi pribadi yang kokoh dan taat pada aturan. Ketiga, penggunaan kata sinonim pada kata berikut. Contohnya tertib dan teratur yang merupakan persamaan kata. Sedangkan untuk kata antonim, contohnya sebelum dan sesudah belajar. Kata sebelum dan sesudah merupakan antonim. Pada kata abstrak, yaitu contohnya kata kedisiplinan. Disiplin itu tidak bisa dilihat secara nyata, tetapi dapat dirasakan. Anak-anak, demikianlah materi kita pada kali ini tentang kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Pasti kalian sudah paham, bukan? Kalian juga bisa pelajari materi pada buku teks di bab 2, Bahasa Indonesia kelas 9. Teruslah semangat belajar, patuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan menggunakan sabun, jaga jarak, jaga kesehatan diri. Semoga dapat bermanfaat. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.